Tiga hal yang membuat kehancuran hidup manusia. Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya, semoga para pendengar bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tetap berbahagia bersama keluarga. Dan pastinya para pendengar podcast kami, Anda akan semakin beruntung dalam hidup Anda, akan semakin bertambah rezekinya, dan jelas bertambah kesuksesan Anda dari hari ke hari dan bulan ke bulan. Para pendengar, di dalam podcast kali ini saya akan men-sharingkan agar kita semua tidak mengalami kehancuran dalam hidup kita. Ada tiga hal yang utama yang dimana kita harus sungguh-sungguh hindari agar kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang tidak bermoral atau berakhlak. Kita juga bisa menyebabkan kehancuran keluarga kita. Kita juga bisa menyebabkan kehancuran daripada pertemanan, kehancuran pasangan suami istri, bahkan kehancuran sebuah negara. Tiga hal ini yang harus kita hindari. Karena Tuhan juga benci kepada orang yang terikat, jatuh ke dalam tiga hal ini. Yang pertama adalah harta. Teman-teman, kita harus menjadi orang kaya. Kita harus jadi orang sukses, kita harus jadi orang yang punya banyak uang. Tetapi jangan sampai harta atau kekayaan itu menimbulkan sifat-sifat serakah kita. Menjadi kaya berbeda dengan menjadi ingin cepat kaya. Kalau kita ingin menjadi cepat kaya, artinya jiwa karakter serakah kita ini akan menonjol dan kita akan diperbudak oleh kekayaan itu sendiri atau diperbudak oleh uang. Kita ingin instan sehingga kita melakukan banyak hal yang tercelah di hadapan Tuhan maupun di manusia. Sifat serakah, ingin cepat kaya, ingin memperoleh kekayaan dan harta dengan cepat, akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak halal. Teman-teman, karena saling berebut harta, peninggalan daripada orang tua, sebuah keluarga, persaudaraan bisa pecah karena rebutan warisan. Dan ini fakta yang banyak terjadi di masyarakat kita. Suami istri bisa bertengkar sampai bercerai cuma gara-gara rebutan harta. Di perceraian juga demikian, sudah saling menuntut harta gona gini, itu kelihatan sekali. Terkadang juga harta ini membuat sepasang suami istri ini karena mungkin bukan kaya tetapi karena kekurangan uang, tidak kaya, bisa membuat juga sepasang suami istri yang dulunya pacaran karena cinta, menikah cintanya hilang karena menikah rupanya membutuhkan uang untuk kehidupan selanjutnya. Itu bisa cerai loh gara-gara keuangan yang minim. Para pendengar podcast, karena saingan bisnis, saling mau menjatuhkan bisnis karena untuk bisnisnya lebih sukses, atau dia mau kepingin lebih kaya dari pesaing bisnisnya sehingga bisa membunuh pesaing bisnisnya. Jadi teman-teman,
Sebuah rumah tangga, seorang ayah bisa bertengkar dengan anaknya, ibu bisa bertengkar dengan anaknya cuma gara-gara harta. Pembagian warisan yang tidak fair bisa membuat anak membenci orang tua. Jadi banyak hal lah. Orang tua bisa dibuang, dimusuhi, bahkan dibunuh karena si anak atau pasangannya ingin menguasai hartanya, teman-teman. Itu fakta yang terjadi, teman-teman. Jadi harta ini adalah yang sangat menghancurkan hidup manusia. Anda lihat coba. Berapa banyak ingin cepat kaya karena sifat serakah, sehingga di dalam hatinya tidak ada lagi Tuhan. Bukan Tuhan yang utama dalam hati dan pikirannya, tetapi harta kekayaan, keserakahan ini. Sehingga dengan cepat kaya, ingin punya banyak harta, seseorang tuh malah menghalalkan segala cara. Dia rela melakukan korupsi, rela menjual narkoba, bisnis barang-barang yang dilarang oleh hukum oleh pemerintah, rela mencuri uang perusahaan, rela merampok rumah orang, rela ikutan investasi bodong karena nafsu serakahnya dengan iming-iming bunga yang tinggi, atau ikutan juga dengan money game, bisnis yang skema piramid, bisnis yang haram, atau banyak juga money game yang berbau MLM sehingga tersamar, yang jelas menjanjikan cepat kaya. Itu contoh-contohnya karena harta. Akhirnya semua orang jauh dari Tuhan, imannya hilang, dan mereka akan dibawa kepada kehancuran cepat atau lambat. Yang kedua, setelah harta adalah tata atau kedudukan. Perebutan sebuah tata kedudukan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, bahkan dalam pemerintahan. Ini semua karena ambisi. Karena ambisi seseorang ingin menduduki sebuah tata pemerintahan, tata sebuah perusahaan, tata di sebuah organisasi. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak benar untuk menjatuhkan lawannya, untuk menjatuhkan orang lain turun dari tahtanya, untuk merebut kedudukan dari orang lain. Dalam sebuah perusahaan di mana manajernya cuma satu, jelas yang menjadi manajer kan banyak sekali. Karena kedudukan ini, seorang teman yang di dalam satu perusahaan rela memfitnah temannya, menghancurkan temannya agar temannya turun dari kedudukan sebagai manajer dan dia naik sebagai manajer. Ini banyak terjadi di sebuah perusahaan. Bahkan paling fatal, rela membunuh dengan santet atau pakai tukang bunuh bayaran untuk membunuh seseorang dari kedudukannya. Karena ambisinya ingin merebut tata kedudukan tersebut. Seorang saudara kandung, adik kandung bisa menjatuhkan kakaknya di dalam sebuah perusahaan agar dia bisa menduduki perusahaan tersebut. Organisasi bisa pecah, termasuk organisasi keagamaan, yang dimana agama itu sudah mengajarkan sesuatu yang luar biasa, tetapi itu semua karena sifat serakah manusia, sifat ambisi manusia terhadap kedudukan. Organisasi bisa pecah karena rebutan kedudukan. Wow, ini parah. Karena tata, karena kedudukan, karena dikuasai oleh ambisi, saling sikut sana, sikut sini, memakai cara-cara yang tidak benar, fitnah, dan lain-lain. Karena semua kan ambisi. Ambisi saudara bisa menjadi musuh, dimusuhi, bahkan dibunuh. Teman bisa menjadi musuh. Sesama teman pemerintahan bisa saling menjatuhkan, memfitnah. Semua karena kesombongan, ambisi dan kesombongan.
Kan orang memiliki karakter sombong, dia begitu naik jabatan, menduduki sebuah tata kedudukan. Nah, itu makanya itu katanya sombong, kan dia keping jadi nomor satu. Menjadi yang terbaik, tetapi dengan cara yang salah. Caranya mau instan. Para pendengar podcast, karakter sombong, karakter egois, karakter yang ambisi, itu sudah ada sejak kita lahir. Sejak dari bayi sudah ada. Sehingga dari kita kecil tidak ada mengajarkan seorang anak kecil tuh punya sifat sombong atau punya sifat pembohong, tidak jujur. Tidak ada gitu. Atau itu sudah ada dari bayi, teman-teman. Itu adalah dari iblis. Tetapi kalau karakter rendah hati, itu tidak ada. Karakter rendah hati itu harus diproses, harus dibentuk, harus lewat pengajaran dari ortu, dari guru-guru agamanya, dari firman Tuhan. Itu membutuhkan proses, bukan dari awal kita dilahirkan. Itulah sebabnya kita menjaga karakter rendah hati ini, agar kita tidak sombong, karakter tidak serakah. Ini karakter kejujuran itu harus ditanamkan sejak kecil. Yang ketiga, yang membuat seseorang mengalami kehancuran, baik dalam pribadinya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, maupun dalam sebuah negara, adalah wanita. Zaman sekarang rupanya ditambah lagi dengan pria. Gara-gara wanita lain, gara-gara pria lain, seseorang itu bisa selingkuh. Melanggar kesetiaan pasangannya. Seorang suami bisa selingkuh kalau sudah kaya. Even belum kaya. Sehingga rumah tangganya hancur. Bahkan seorang wanita yang sudah bersuami bisa selingkuh juga saat ini. Zaman ini sudah zaman edan, teman-teman. Pada waktu kita susah sepasang suami istri, makan sepiring berdua. Itu ibaratnya saking miskinnya. Begitu sudah sukses, sang suami membagikan piring makanan ke wanita-wanita lain. Piring makanan ibaratnya harta kekayaannya dia. Ini membuat sebuah kejatuhan. Baik pejabat, pemerintah, presiden, kepala negara, bahkan raja. Kita belajar dari zaman-zaman dulu, zaman Romawi, zaman dulu sampai sekarang. Zaman Salomo sebelum Masehi. Nah, Raja Sulaiman yang memiliki 1000 istri, itu kejatuhannya karena wanita. Atau saat ini bisa juga karena pria idaman lain. Perselingkuhan itu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Harta, tata, wanita. Sudah ada sejak dahulu membuat seseorang itu jatuh. Sejak zaman Raja Salomo atau Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman. Orang yang berhikmat. Akhirnya orang yang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhikmat bijaksana seperti Raja Sulaiman. Tapi beliau jatuh karena harta, karena tahta, dan karena wanita. Teman-teman pendengar podcast, harapan dan doa saya, setiap pendengar, setiap dari kita tetap bisa tidak terpengaruh dengan harta, tata, dan wanita. Kita menghindari hal-hal tersebut. Sehingga hidup kita tetap bahagia bersama keluarga, tetap diberkati Tuhan, tidak dibenci atau dimusuhi oleh Tuhan sampai akhir hidup kita.
Dan biarlah keluarga kita, kehidupan kita menjadi terang, menjadi contoh. Karena kita tidak teriming-iming dengan nafsu serakah akan harta. Kita tidak teriming-iming godaan untuk cepat memiliki kedudukan, tata dengan cara tidak benar, dengan ambisi yang tidak benar. Dan kita tidak mudah terpengaruhi kepada godaan wanita, atau yang wanita istri godaan seorang pria. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.